Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Mari saya undang berbagi berdiri. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu untuk kami boleh hadir di tempat ini, berkumpul untuk memuji, meninggikan Engkau, menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Mari Tuhan, Engkau yang hadir. Amin. Hadirat-Mu memenuhi tempat ini Tuhan. Amin. Biarlah urapan-Mu terjadi pada hari ini. Haleluya. Amin. Mari bawa hati kita, bawa kerinduan kita. Mari kita mau datang pada Tuhan. Dia Tuhan kita yang membawa damai sejahtera bagi setiap kita. Haleluya. Ku beri hidupku pada Sang Pencipta yang menjadikan surga dan dunia. Ku percaya
tiba saatnya kita mau persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang seminggu ini Tuhan. Penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami, setiap pekerjaan kami ya Tuhan. Berkati setiap kami yang sementara akan memberikan persembahan yang terbaik buat Engkau. Baik itu persepuluhan, persembahan janji iman, persembahan ucapan syukur, persembahan pembangunan, atau persembahan asyar. Kiranya Kau memberkati setiap tangan-tangan yang memberikan, biarlah persembahan yang kami berikan dapat untuk kelebaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Kiranya semua ini kami serahkan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sangat memberikan persembahan, Tuhan berkati. Shalom Jemaat Tuhan, Happy Super Sunday. Welcome to IFGF Pelabuhan Indah. Bersama saya Anica, berikut Ainus 1 minggu ke depan. Super Youth setiap hari Sabtu jam 6 sore. Halo adik-adik kids, ibadah sekolah minggu hari ini jam 9 pagi di iKids Hall. Bagi jemaat yang beribadah secara online dapat memberikan persembahan melalui QR berikut. Kami mengundang jemaat untuk hadir dalam worship night pada hari Rabu 16 Juli. AFGF Pelamongan Indah bekerja sama dengan Siloam Hospital Semarang. Hanya dengan 37.000 jemaat dapat melakukan pemeriksaan EKG pada hari Minggu 20 Juli setelah ibadah kedua di ruang hijau. Jangan lupa membawa KTP saat pemeriksaan. Free konsultasi dokter spesialis jantung. Konsultasi dilakukan di Siloam Hospital Semarang. Terbatas untuk 15 pendaftar pertama. Jika lebih akan diikutkan ke batch berikutnya. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Tika. Mari berperan aktif dalam pembangunan gedung gereja dengan menyisihkan Rp10.000 setiap minggunya dan dapat dimasukkan ke dalam amplop pembangunan. Jemaat dapat berbagi terhadap sesama yang membutuhkan melalui iShare. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Marta. Demikian Ainus untuk minggu ini. Jemaat dapat mengikuti perkembangan gereja melalui Instagram, YouTube, dan WhatsApp gereja. Don't forget, people is our mission, connect with God, make disciple, alive in God. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Kabar gembira buat kita semuanya untuk seluruh jemaat Tuhan. Jadi AFGF Pelamongan Indah akan mengadakan retreat akbar nanti di tahun depan di tanggal 16 dan 17 Juni 2026. Retreat ini terbuka untuk umum, jadi seluruh jemaat boleh mendaftar. Pelaksanaannya nanti di tanggal 16 sampai 17 Juni di Bandungan. Untuk pendaftaran akan dimulai hari ini sampai April 2026. Untuk pendaftarannya nanti kepada PIC masing-masing. Jadi misalkan untuk para volunteer nanti bisa mendaftar di kepala divisi. Jadi nanti misalkan WL Singer itu nanti bisa ke kepala divisi WL Singer, musik bisa ke kepala bagian musik, kemudian Aser juga ke kepala divisi di Aser. Sedangkan untuk jemaat bisa mendaftar di iCare Leader masing-masing. Jadi misalkan nanti dari Pak Andi sama Bu Maria nanti bisa ke Bu Sonia. Terus kemudian tadi bisa mendaftar ke iCare Leader masing-masing. Bagaimana untuk yang jemaat yang belum terlibat di volunteer maupun di jemaat iCare, nanti bisa menghubungi ke iCare Leader terdekat atau yang dikenal. Atau misalkan nanti kesulitan, nanti bisa menghubungi ke Pak Kayong, ke Pak Andi, atau ke saya. Nanti kami bantu arahkan untuk pendaftarannya. Untuk biayanya nanti cukup murah sekali, cukup Rp1.000. Loh kok murah? Ya,
Rp1.000 per hari selama 10 bulan. Jadi kenapa retreat ini diadakan? Jauh-jauh hari kita sudah umumkan supaya kita bisa mempersiapkan diri, baik secara tubuh kita juga untuk dana yang kita perlukan untuk retreat. Dan nanti cara pembayarannya nanti bisa menghubungi ke PIC masing-masing, bagaimana cara menabungnya, atau nanti kalau misalkan sudah ada dana bisa langsung dibayar lunas ke PIC masing-masing. Dan untuk pendaftaran ini kuotanya hanya kurang lebih 150 jemaat saja. Jadi misalkan hari ini sudah dibuka dan langsung sudah terkumpul 150 jemaat, jadi mohon maaf mungkin hari ini langsung kita close karena sudah memenuhi kuota. Dan untuk info lebih lanjut nanti bisa menghubungi personel yang ada di banner yang ada di depan. Nanti di situ ada beberapa informasi PIC yang bisa dihubungi oleh jemaat. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, mari bersama kita datang kepada Tuhan. Serahkan setiap ketakutan, kekhawatiran kita kepadanya. Sebab Tuhan yang akan memberikan kepada kita kelegaan. Ayo datang dengan segenap hati kita. Ayo datang menyembah Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, ayo terus berjalan bersama Tuhan. Janjinya ya dan amin dalam hidup kita. Dan Tuhan selalu menolong setiap kita. Serahkan setiap hati kita pagi hari ini kepada Tuhan. Dan kita datang menyembah. Bersama-sama katakan, apa yang ku miliki, ku serahkan semua padamu. Pakai setiap nafasku untuk memujimu, menyembahmu. Ku bersandar sepenuhnya, percaya janjinya. Bersama-sama nyatakan, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah. Apapun keadaan kita pagi hari ini, yuk datang kepada Tuhan. Bersama saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Segenap hati nyatakan, apa yang ku miliki itu, apa yang ku miliki, ku serahkan semua padamu. Mari berserah kepadanya, katakan, pakai setiap nafas untuk memujimu, katakan, sebab kita percaya hanya Yesus kekuatan kita. Ku bersandar sepenuhnya, janjinya setia. Bersama-sama dengan segenap hatimu katakan, oh, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku hanya
mari bersama-sama kita serahkan segala kekhawatiran kita, segala ketakutan kita kepada Tuhan. Kita berjalan di dalamnya, sebab janjinya setia buat kita. Mari dengan segenap hati bersama-sama kita percaya Tuhan yang akan mengubahkan keadaan kita. Tuhan yang akan membuat rencananya indah di dalam setiap hidup kita. Ayo bersama-sama dengan iman, bersama-sama dengan segenap hati kita percaya janji Tuhan setia dalam hidup kita. Janji Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Bersama-sama dengan segenap hati serukan. Hanya di dalam-Mu aku percaya. Hanya di dalam. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita. Katakan dengan segenap hati. Hanya di dalam-Mu aku percaya. Hanya di dalam-Mu aku percaya. Tuhan saja katakan hanya di dalam-Mu. Bersama-sama dengan segenap hati, yuk kita percaya kepada janjinya dalam hidup kita. Katakan dengan segenap hatimu, hanya di dalam-Mu aku percaya. Hanya di dalam-Mu aku berserah. Hanya di dalam-Mu aku percaya. Serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan segala ketakutanmu kepada Tuhan. Katakan hanya di dalam-Mu, berjalan dalam janji Tuhan, sebab Tuhan akan mengiring langkahmu selama-lamanya. Oh, hanya di dalam-Mu aku percaya. Hanya di dalam-Mu aku berserah. Mari angkat suaramu sembah. Tuhan yang memberikan kelegaan bagi
Sebab Engkaulah tempat pertolongan. Mari serahkan setiap takut kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita pagi hari ini kepada Tuhan. Sebab Tuhan berjanji akan memberikan kelegaan bagimu. Setiap engkau yang berbeban berat, setiap engkau yang letih lesu, ayo datang kepada Tuhan. Apapun keadaan kita pagi hari ini, yuk datang sembah Tuhan. Datang sembah Tuhan. Ingat janjinya atas hidupmu. Dia akan menyertaimu sepanjang masa. Dia akan selalu bersamamu dalam keadaan apapun. Ayo percaya. Sembah. Mari sembah. Percaya janjimu, percaya janjimu, percaya janjimu. Kalau kita berada di saat ini, di titik ini, pasti ada rencana Tuhan yang besar yang akan dilakukannya dalam hidupmu. Jangan menyerah. Ayo bertahan. Bertahan, tatap ke depan, pandang Tuhan. Berserah kepada Tuhan. Oh, aku berserah Tuhan. Aku percaya. Aku percaya janjimu dalam datang sembah, mari datang sembah. Kira bala pasha karala pasata kaya ranamo, kira bala pasata kaya ranama sata kaya, kira bala pasata kaya, yo sembah, kira bala bala maya namo. Haleluya. Aku percaya.
Mari sembah Tuhan, sembah Tuhan. Puaskan setiap kerinduan kami ya Tuhan pagi hari ini. Puaskan setiap kerinduan hati kami pagi hari ini ya Tuhan. Rapasyata kayara, pasyata kayara, rapasyata kayara, rapasyata kayara. Kami mengangkat hati kami bersama-sama di tempat ini memuji-Mu Tuhan. Menyembah Kau yang besar dalam hidup kami. Rapasyata kayara, pasyata kayara, rapasyata. Dan kami mengandalkan hidup kami di dalam-Mu, Tuhan. Kau yang mengatur hidup kami, Kau yang mengatur hidup kami sesuai rencana-Mu, sesuai rencana-Mu. Ayo tetap fokus kepada Tuhan. Hari ini apapun keadaan, Tuhan pastikan bahwa hidup di dalam rencananya, di dalam rancangan Tuhan yang sempurna. Jangan takut, ayo berserah kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara hidup kita, Tuhan yang memelihara hidup kita selamanya. Rapasyata karala pasyata kayara rapasyata. Rapasyata kayara pasyata karala. Kirapala pasyata kayara bala pasyata kayara namasata kayara pas. Kirapasyata karala pasyata kayara rapasyata. Kirapasyata karala pasyakira. Saudara bisa berdoa apapun pergumulanmu pagi hari ini. Pandang Tuhan, pandang janjinya yang tidak pernah terlambat dalam hidupmu. Pandang janji Tuhan yang setia tidak pernah mengingkari dalam setiap janji-janjinya. Apapun keadaanmu pagi hari ini, yuk terus percaya kepada Tuhan. Pandang kebesarannya, pandang kemuliaannya, pandang Yesus yang menjamin hidup. Mari serahkan setiap kekhawatiranmu kepada Tuhan. Jangan engkau takut, jangan engkau khawatir. Tuhan berkata, serahkan segala kekhawatiranmu kepadaku, dan aku akan memeliharamu. Hari ini engkau terus dipelihara Tuhan. Hari ini tangan Tuhan selalu memegangmu. Hari ini tangan Tuhan selalu menjagamu. Apapun keadaanmu pagi hari ini. Mata Tuhan selalu melihat keadaanmu. Dan Tuhan akan menjadikanmu menjadi bagian yang luar biasa. Ayo ikuti rencana Tuhan pagi hari ini. Ikuti rencana Tuhan pagi hari ini. Rapasyata karala pasikira rapasi. Serahkan kepada Tuhan segalanya yang terjadi di dalam hidupmu. Serahkan pada Yesus yang pegang kendali atas hidup. Kirapasi kiralapas yakaralapas. Kirapasata karalapas yakayas. Kirapasata karalapas. Mari bersama-sama kita boleh angkat tangan kita berserah kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang turun tangan atas hidup kita. Yuk kita angkat tangan bersama-sama. Izinkan Tuhan berkarya. Izinkan tangan Tuhan turun atas. Serahkan setiap hidupmu kepada Tuhan. Serahkan setiap hidupmu kepada Tuhan. Izinkan Tuhan berkarya. Izinkan Tuhan berkarya di dalam hidup. Hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu. Yuk segenap hati katakan. Aku percaya. Ini hidup kami Tuhan. Hanya di
Aku berserah kepadamu. Aku percaya Engkau yang selalu ada dalam hidup kami. Aku segera bagi katakan, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya di dalam-Mu aku berserah, hanya di dalam-Mu aku percaya, hanya. Sekali lagi bersama-sama katakan, aku berserah, hanya di dalam. Tuhan, Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat, yang menyerahkan hidupnya kepadamu. Tuhan, kami capek, aku lelah, aku takut, tapi aku pagi hari ini menyerahkan setiap ketakutan, setiap kekhawatiran, setiap lelah kami kepadamu. Engkau yang mengatur hidup kami ya Tuhan. Engkau yang menjaga setiap hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami dedikasikan hidup kami kepadamu. Setiap kami yang lemah, setiap kami yang letih, setiap kami yang khawatir, setiap kami yang takut sekalipun. Bahkan kami mengalami ketakutan atas hidup ini. Pagi hari ini kami menyerahkan kepadamu Tuhan. Beracaralah bagi setiap hati kami Tuhan. Bekerjalah bagi setiap hati kami pagi hari ini. Roh Kudus, kuatkan kami melewati masa-masa di mana kami harus melewati masa sulit. Kami percaya Engkau sediakan kemenangan buat kami. Pegang setiap kami, setiap tangan kami untuk kami melangkah ke depan. Tuhan, pagi hari ini Engkau memberkati setiap hati umat-Mu di tempat ini. Perdengarkan suara-Mu bagi kami pagi hari ini Tuhan. Kami siap mendengar sebab Engkaulah perlindungan kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kota benteng kami. Dan kami percaya akan janji-Mu Tuhan yang akan memelihara setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sejarah, dari sejarah itu kita mengambil satu makna rohani, begitu ya. Satu pelajaran rohani, apa yang bisa kita ambil dari kisah-kisah sejarah ini. Saudara, anggaplah kalau saya berkhotbah tentang kisah sejarah itu, anggaplah saya bercerita kepada Bapak Ibu ya. Anggap itu satu cerita, kalau Bapak Ibu tidak mengikuti tahun-tahunnya enggak apa-apa gitu ya. Anggaplah itu satu cerita dan dari cerita tokoh itu kita bisa tahu pelajaran apa yang bisa kita ambil di dalamnya. Saudara, kita akan belajar tentang penghakiman versus pemulihan dari Imam Besar Yosua. Siapa Imam Besar Yosua? Imam Besar Yosua itu adalah imam yang menjabat pada zaman orang Israel sudah keluar dari pembuangan di Babel. Mereka sudah dijajah 70 tahun, dibuang di Babel 70 tahun. Kemudian ketika mereka pulang ke Yerusalem, mereka dipimpin oleh
Zerubabel dan ini imam besar Yosua. Nah, kita akan belajar dari kehidupan imam besar Yosua ini. Saya harap Bapak Ibu bisa nyimak pelan-pelan ya, saya akan menjelaskan pelan-pelan, Bapak Ibu bisa menyimaknya. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan itu kepada iblis, Tuhan, kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian yang kotor. Waktu dia berdiri di hadapan malaikat itu yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya. Dan kepada Yosua ia berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu, aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Kemudian ia berkata, taruhlah serban tahir pada kepalanya, maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian padanya. Sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Lalu malaikat Tuhan itu memberi jaminan kepada Yosua, katanya, beginilah firman Tuhan semesta alam, apabila engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan tugas yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan memerintah rumahku dan mengurus pelataranku, dan aku akan mengizinkan engkau masuk ke antara mereka yang berdiri melayani di sini. Bapak Ibu, jadi waktu orang Israel itu keluar dari penjajahan, dari pembuangan di Babel, terus lanjut ke Persia, selama 70 tahun mereka merasakan hal itu, pembuangan, mereka balik ke negaranya, ke Yerusalem, dipimpin oleh Zerubabel dan ini imam besar Yosua. Visinya itu satu, bangun bait suci. Ya, itu. Imam besar Yosua, dia bukan hanya membangun kerohanian mereka, ngajari mereka untuk mencintai Tuhan, mengenal Tuhan. Tapi imam besar Yosua itu juga ikut bangun bait suci. Kalau kemarin kita belajar membangun tembok Yerusalem, ini bangun bait suci. Ini mereka kembali dari pembuangan tahap pertama. Saudara, bagus kan imam besar Yosua ini kan? Dia sebagai imam besar, dia bukan hanya mengajar, tapi dia juga ikut bangun bait suci. Istilahnya jadi kuli, ikut bangun bait suci. Luar biasa. Tetapi di tengah-tengah dia bangun bait suci, ada satu nubuatan tentang dirinya. Dan nubuatannya itu bukan nubuatan yang baik, nubuatan yang gak bagus. Apa itu? Zakaria melihat bahwa imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan dan iblis. Jadi imam besar Yosua di tengah, di sini malaikat Tuhan, di sini iblis. Dan waktu itu imam besar Yosua sedang mengenakan baju yang kotor. Alkitab terjemahan baru mengatakan baju yang kotor. Tapi dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan dalam King James, itu mengatakan filthy. Itu artinya baju yang bukan hanya kotor, tapi nggak layak pakai seperti ini. Udah kumuh, sobek-sobek. Itulah filthy. Saudara, jadi kalau cuma hanya kecipratan, kita minum teh es teh terus kecipratan di sini ya mungkin noda kecap di sini itu mungkin masih ditoleransi. Tapi kalau sudah seperti ini, filthy seperti ini, udah compang-camping, sobek, gak layak pakai kayak ini. Saudara, jadi ini yang ini imam besar Yosua, ini malaikat Tuhan. Seperti itu. Biasanya imam besar itu pakaiannya itu
rapi, di sininya ada permata, 12 permata, ya ada ikat pinggangnya, ada jubahnya, ada gamisnya, tutup dadanya, ada serbannya, luar biasa. Dalam penglihatan itu dia melihat seperti ini Imam Besar Yosua. Pakaiannya kok kayak pengemis seperti ini. Kemudian iblis itu menuduh dia. Ini kalau seperti ini berarti perbuatannya nggak genah kan gitu kan. Ya karena pakaian itu melambangkan perbuatan. Ini apa yang dilakukan oleh seorang imam besar sehingga dia seperti ini gitu. Saudara, kalau misalnya ya anak-anak gitu ya ngomong ke saya gitu, "Mah, celanaku kotor Mas ini." Lah kamu itu duduk di mana? Saya pasti ngomel. Lah apa yang kamu lakukan? Kamu tuh duduk di mana? Sudah tahu pakai celana terang gitu ya, pakai celana putih atau krem gitu. Ya harus dijaga toh, duduknya itu jangan sembarangan, jangan delosoran gitu, saudara. Saya pasti akan ngomel, walaupun aku nggak melok nyuci, tapi ya ikut ngomel gitu. Kalau celananya ternoda. Nah, sama kan, iblis itu sama. Ini loh, kayak gini, apa yang dia lakukan sehingga bajunya jadi seperti ini? Apa yang dia lakukan? Tapi malaikat Tuhan itu berkata apa? Kiranya Tuhan menghardik engkau iblis, dia ini puntung yang ditarik dari api. Mengenaskan kan? Saudara, coba kita lihat puntung yang ditarik dari api. Kalau kita ada satu perapian, terus saudara kita melemparkan kertas lah di perapian itu. Udah kebakar separuh, terus habis itu kita ambil. Bisa kebaca enggak? Bisa berguna enggak? Tapi bagi Tuhan itu masih diopeni, masih dihargai. Nah Bapak Ibu, ini penglihatannya. Sekarang kita belajar sejarahnya. Pelan-pelan ya kita belajar. Bapak Ibu, Imam Besar Yosua, ya, yang kita ingat, Imam Besar Yosua, dia itu pulang ke Yerusalem pada rombongan pertama. Kan orang mereka yang dibuang itu kan pulang ke Yerusalem itu kan bertahap. Ada 3 tahap. Imam Besar Yosua itu pada tahap pertama. Rombongan pertama, tahunnya sekian. 536 sebelum Masehi. Tujuannya apa? Membangun bait suci. Ya. Nah, tahun segini 536 sebelum Masehi, itu mereka begitu pulang Yerusalem, mereka bangun bait suci, mereka meletakkan dasarnya tahun ini. Terus Saudara, 20 tahun kemudian bait suci itu selesai dan diresmikan. Kenapa pembangunannya 20 tahun? Karena sempat terhenti 16 tahun. Ya. Tidak boleh, dilarang oleh raja, ganti raja terus raja yang baru itu melarang pembangunan bait suci. Jadi terjeda selama 16 tahun. Nah Bapak Ibu, ini ya waktunya antara 536 sampai 516 ini mereka berusaha bangun bait suci walaupun terjeda 16 tahun. Nah ayat yang kita baca, nubuatan itu ditulis sekitar tahun ini. 520 sampai 518 sebelum Masehi. Katakanlah nubuatan itu ditulis tahun 520 sebelum Masehi. Saudara, dan nubuatan ini ternyata baru benar-benar terjadi 100 tahun kemudian. Jadi Bapak Ibu, waktu nubuatan ini ditulis, itu Imam Besar Yosua itu masih aktif membangun bait suci. Dia masih aktif menjadi imam besar, dia masih aktif bangun bait suci. Mungkin Zakaria waktu melihat penglihatan itu mungkin dia juga ragu. Tuhan tidak keliru tak Tuhan. Imam Besar Yosua itu imam yang rohani, imam yang cinta Tuhan. Dia lagi bangun bait suci, kenapa kok penglihatannya seperti ini? Tapi tetap apa yang dia lihat itu dia utarakan kepada Imam Besar Yosua. Supaya apa? Supaya Imam Besar Yosua berjaga-jaga. Jangan sampai dia ngalami seperti nubuatan itu. Dia berdiri di hadapan malaikat Tuhan dengan pakaian seperti itu. Bapak Ibu,
Berani enggak tahu kita ke gereja pakai pakaian yang seperti tadi itu loh. Berani enggak tahu pakaian yang enggak layak pakai. Bahkan untuk tidur pun mungkin, aduh, atau mungkin Bapak Ibu senang kalau tidur pakai yang bolong sini, bolong situ, malah enak, isis KB gitu ya. Sobek sini, sobek lah, kalau cuman lubang-lubang enggak apa-apa, tapi kalau sampai kotor, lah itu kan enggak bagus. Saudara, ini, jadi Imam Besar Yosua waktu dia tahu tentang penglihatan itu, saudara, dia betul-betul jaga perbuatannya, jaga kehidupannya, jaga iman rohaninya. Jangan sampai Tuhan aku ngalami seperti nubuatan itu, bahwa hidupku itu enggak benar di hadapanmu sehingga aku berdiri di hadapanmu dengan mengenakan pakaian yang enggak layak kayak begitu. Saudara, ini Imam Besar Yosua. Dan nubuatan ini terjadi digenapi tahun ini 420 sebelum Masehi, 100 tahun kemudian. Dia sudah mati, Yosuanya sudah mati, baru ini tergenapi. Ada apa yang terjadi di tahun ini? Apa yang terjadi di tahun ini? Yosua, dia berusaha menjaga imannya dan dia berhasil menjaga imannya sehingga dia enggak sampai ngalami seperti ini. Ya, mengalami bahwa dia di hadapan malaikat Tuhan pakaiannya seperti itu. Terus apa yang terjadi di tahun 420 itu? Itu adalah tahun di mana cucunya menjadi menantu Sanbalat. Saudara, sudah ganti generasi cucunya. Jadi menantunya Sanbalat, menantunya orang kafir. Anak-anak Yoyada itu anaknya Imam Yosua, Eliasib itu cucunya Yosua. Maaf ya, berarti ini cicitnya Imam Yosua. Cicitnya Imam Yosua, generasi ketiga. Itu terjadi perkawinan campur. Nehemia 13 ayat 28. Seorang dari anak-anak Yoyada bin Eliasib imam besar itu adalah menantu Sanbalat, orang Horoni. Oleh sebab itu kuusir dia daripadaku. Ini sudah beda generasi. 100 tahun kemudian, saudara, itu apa yang terjadi? Nehemia datang. Ya, kembali dari pembuangan tahap ketiga. Kalau tadi imam besar Yosua tahap pertama, kalau ini tahap ketiga, datang ke Yerusalem. Bangun tembok Yerusalem. Dan ketika peristiwa ini terjadi, cicitnya imam besar Yosua menikah dengan anaknya Sanbalat. Siapa toh Sanbalat itu? Sanbalat itu orang yang menentang pembangunan tembok Yerusalem. Minggu lalu kita udah pelajari itu. Waktu tembok Yerusalem dibangun, Sanbalat itu yang menentang. Sanbalat itu yang memberi ancaman. Mau diserang lah. Kemudian Nehemia itu difitnah lah. Ini Sanbalat. Saudara, dan ternyata cicitnya imam besar Yosua jadi menantunya Sanbalat. Terjadi perkawinan campur. Keturunan imam besar itu tidak boleh nikah dengan orang awam. Dari suku Yehuda, dari suku mana enggak boleh. Harusnya keturunan imam besar itu menikah dengan Bani Lewi, dengan sesama sukunya, suku Lewi. Tapi ini malah dia menikah dengan orang kafir. Makanya sampai terjadi nubuatan seperti itu. Saudara, kalau kita melihat, Bapak Ibu, tentang keturunan imam besar. Ya, kita lihat, yang kita pelajari ini ya, imam besar Yosua. Yesua sama aja. Yosua, dia membangun bait suci. Yosua punya anak Yoyakim, Yoyakim punya anak Eliasib, imam besar Eliasib, itu membangun tembok Yerusalem. Eliasib punya Yoyada, punya anak Yoyada. Nah, Yoyada ini punya anak namanya Yonatan. Dan Yonatan inilah yang melakukan perkawinan campur. Ini. Jadi generasi 1, 2, 3, 4,
4. 1, 2, 3, 4. Apa itu namanya? Ini anak, ini cucu, ini cicit. Lah ini apa saya nggak tahu namanya. Apa namanya? Hah? Anaknya cicit gitu. Saudara, generasi keempat terjadi perkawinan campur. 100 tahun kemudian. Bapak Ibu, waktu imam besar Yosua mendapatkan nubuatan itu, ini keturunan imam besar semua loh ini. Yonatan ini bakalan nanti jadi imam besar. Tapi yang dia lakukan adalah dia nikah dengan orang yang gak seiman. Bahkan orang yang membenci Tuhan. Bukan hanya tidak seiman, tapi orang yang menentang pembangunan Yerusalem. Orang yang membenci Tuhan. Orang yang membenci umat Tuhan. Saudara, lah ini. Makanya nubuatan itu terjadi di zaman ini. 100 tahun kemudian. Yosua ketika mendengar nubuatan itu disampaikan ke dirinya, dia berusaha jaga imannya, jaga iman, jaga hati, jaga sikap, jaga. Jangan sampai aku melenceng. Dia juga menasehatin anaknya, Yoyakim, jaga iman, jaga hati, jaga. Jangan sampai melenceng dari Tuhan. Punya cicit Eliasib, jaga iman, jaga hati, jangan melenceng sama Tuhan. Tapi kalau udah sampai di sini ya dia udah mati kan, gitu kan. Nah, tapi imam besar Yosua, dia berusaha jaga sampai akhir hidupnya, tetap kudus di hadapan Tuhan. Tetap kudus di hadapan Tuhan. Dia punya anak, Yoyakim, jaga. Supaya tetap kudus di hadapan Tuhan sampai hari matinya. Dia punya cicit Eliasib. Lah ini melencengnya itu nanti kita lihat dari sini, dari Eliasib ini melencengnya di sini. Semula bagus, akhirnya bergeser. Saudara, Bapak Ibu, dari sejarah ini, hal pertama yang kita pelajari adalah pertama tentang pentingnya warisan rohani. Saudara, warisan rohani itu penting. Legacy, seringkali saya perkatakan itu legacy itu beda dengan heritage. Kalau heritage itu adalah warisan secara kekayaan, fisik, kekayaan, heritage. Tapi kalau legacy itu adalah kita mewariskan nilai-nilai iman rohani. Bapak Ibu, imam besar Yosua, dia berhasil mewariskan imannya kepada anaknya, kepada cucunya. Berhasil. Saudara, ini dia berusaha untuk mewariskan imannya kepada anaknya, kepada cucunya, dan dia berhasil. Bapak Ibu, ayo dari diri kita, sepanjang kita hidup, kita mau untuk jadi teladan buat anak cucu kita, ya, untuk jadi teladan, bukan skup kecil anak cucu kita, tapi juga komunitas kita, di mana kita tinggal, di mana kita hidup, komunitas kita. Berikan warisan rohani. Sakaria 3 ayat 8 mengatakan, dengarkanlah hai imam besar Yosua, engkau dan teman-temanmu yang duduk di hadapanmu. Sungguh kamu merupakan suatu lambang, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan hambaku sang tunas. Sebab sesungguhnya permata yang telah kuserahkan kepada Yosua, satu permata yang bermata 7. Sesungguhnya aku akan mengukirkan ukirannya di atasnya. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, dan aku akan menghapuskan kesalahan negeri ini dalam 1 hari saja. Imam besar Yosua, dia berusaha menjaga imannya. Dan Tuhan katakan, aku kasih engkau permata. Satu permata yang bermata 7. Saudara, ini imam besar Yosua. Dia berusaha menjaga imannya dan dia berusaha mewariskan itu kepada anak cucunya. Dia berusaha untuk menjadi berkat. Imam besar Yosua, dia pembuat sejarah. Sejarah apa?
Dia yang membangun ini bait suci setelah pembuangan. Bapak Ibu, Imam Besar Yosua, dia menjadi pembuat sejarah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menjadi pembuat sejarah dalam kehidupan kita? Sejarah apa yang kita mau ukir sepanjang kita hidup? Yosua, Imam Besar Yosua, sejarah yang dia ukir adalah dia membangun bait suci. Bapak Ibu, sepanjang kita hidup ini loh, sejarah apa yang ingin kita ukir, yang ingin kita berikan, yang bisa dikenang bukan hanya oleh anak cucu, tapi oleh orang-orang segenerasi kita, sekomunitas kita. Apa yang bisa dikenang oleh mereka? Sejarah apa yang kita berikan, legacy apa yang kita berikan kepada mereka? Bapak Ibu, pernah ya saya ungkapkan, gereja ini ada almarhum Pastor Ben, suami saya, dan ada almarhum Pastor Santoso. Ketika Pastor Ben itu meninggal karena COVID, tidak dimakamkan secara seremonial yang layak begitu ya. Pemakaman ala COVID yang enggak dihadiri oleh siapa-siapa gitu ya. Ya memang karena kondisi COVID. Tapi berbeda eranya ketika almarhum Pastor Santoso meninggal. Beliau disemayamkan gitu ya, disemayamkan dan kita melihat banyak yang melayat. Beliau ketika dimakamkan, Bapak Ibu saya tidak tahu Bapak Ibu sadar atau tidak, mengamati atau tidak, tapi saya selalu mengamati prosesi penghiburan atau pemakaman seseorang. Bapak Ibu kita tahu almarhum Pastor Santoso ketika di peti itu ya diturunkan ke liang lahat. Bapak Ibu yang melayat, mungkin Bapak Ibu juga ikut menangis waktu itu. Siapa kita? Kita enggak punya hubungan darah kan dengan almarhum. Tapi kita ikut kehilangan, menangis. Banyak yang nangis itu. Saudara, banyak yang menangis, banyak yang merasa kehilangan. Itu satu pemakaman yang dihadiri oleh banyak orang. Biasanya satu pemakaman itu dihadiri oleh banyak orang karena yang meninggal itu adalah bos besar. Terus yang menghadiri siapa? Karyawannya diliburkan untuk bisa menghadiri pemakamannya bosnya yang udah meninggal. Beliau bukan seperti itu. Tapi kita banyak yang menghadiri pemakaman itu, ada yang cuti kerja lah, dibelani cuti kerja, dibelani apa? Hanya untuk memberikan satu penghormatan terakhir. Karena apa? Beliau memberikan legacy, warisan rohani, berdampak, satu tokoh pembuat sejarah buat gereja ini. Mungkin bukan hanya buat gereja ini, buat komunitas di mana beliau itu ada. Saudara, kita bisa melihat di sini, ketika kita itu hidup kita menjadi berdampak, ya, pembuat sejarah, orang itu akan merasakan legacy yang kita tinggalkan. Sekali lagi kita bertanya dalam diri kita, sepanjang kita hidup, sampai kita berusia saat ini, legacy apa yang sudah kita berikan, wariskan, kepada orang di sekitar kita, skup kecil kepada keluarga kita, skup besar kepada komunitas kita. Sejarah apa? Kita mau mengukir sejarah apa yang akan kita berikan kepada orang yang kita, ya ini, generasi kita. Imam Besar Yosua, dia menjadi pembuat sejarah, pembangun bait suci. Ini hal pertama yang harus kita pelajari. Bapak Ibu, berikan warisan rohani. Yang kedua, kita belajar tentang pergeseran iman. Pergeseran iman. Tadi kita melihat ya, dari Imam Besar Yosua ke anaknya Yoyakim, bagus.
Dari Yoyakim ke ini, siapa ini, Eliasib, cucunya, bagus. Tapi lah ini mulai dari Eliasib ini, cucunya, ini 50-50, semula api, semula bagus, terus terjadi pergeseran. Lah kita lihat pergeserannya ini. Bapak Ibu, Eliasib, cucunya imam besar Yosua. Semula bagus, dia bangun tembok dan bangun pintu gerbang Yerusalem. Eliasib ini hidup pada zamannya Nehemia. Nah, jadi waktu minggu lalu kita belajar Nehemia itu sebagai juru minum, dia diutus ke Yerusalem, bangun tembok Yerusalem. Ini imam besar Eliasib, cucunya imam besar Yosua. Dia ikut bangun. Apik itu, bagus kan? Gitu. Nah, tapi lah ini beberapa tahun kemudian Eliasib justru menyediakan kamar di bait suci bagi Tobia. Tobia itu siapa tuh? Tobia itu orang Amon, orang yang menentang pembangunan Yerusalem. Jadi Bapak Ibu, semula bagus ikut bangun tembok Yerusalem. Tapi terus imannya bergeser. Saudara, kenapa kok imannya bergeser? Ini nanti kita akan lihat. Cucu Eliasib, ya Eliasib punya cucu, menjadi menantu Sanbalat. Orang yang menentang pembangunan Yerusalem. Waktu Eliasib jadi imam besar, ya, waktu Eliasib menjadi imam besar, dia ikut bangun tembok Yerusalem. Semula ikut bangun tembok Yerusalem. Tapi setelah itu beberapa tahun kemudian dia bergeser. Kenapa kok bergeser? Waktu dia bangun tembok Yerusalem itu dia bersama dengan Nehemia. Ditemenin oleh Nehemia. Nehemia yang minggu lalu kita pelajari juru minum. Saudara yang terbeban bangun tembok. Selama ada Nehemia, imam besar Eliasib, cucunya imam Yosua, apik. Dan Nehemia berada di Yerusalem selama 12 tahun. Ya, dia cuti 12 tahun ke Yerusalem. Selama 12 tahun itu bagus imannya. Imannya Eliasib, cucunya Yosua, apik. Tapi kemudian Nehemia itu balik lagi ke istana Persia. Menghadap ke rajanya, kerja lagi di istana beberapa waktu. Nah, waktu Nehemia itu balik ke istananya, ke istana Persia, menghadap raja Persia, ini Eliasib mulai goyang gini. Saudara, mulai goyang. Kalau dulu dia ada mentor rohaninya Nehemia, walaupun dia imam besar, tapi Nehemia itu mensupport dia. Dia punya mentor rohani, tapi sekarang dia kehilangan. Saudara, dia sendiri tok. Dan apa yang terjadi? Dia di kompleks bait suci, ada satu kamar. Kamar itu biasanya untuk gudang apa? Gudang persediaan makanan, gudang apa lagi. Itu kamar itu dikhususkan untuk Tobia. Tobia tinggal di kompleks bait suci. Ini orang Amon. Orang Amon itu Bapak Ibu tidak boleh, Amon Moab itu tidak boleh ada di bait suci. Ditolak oleh Tuhan. Tapi ini tapi ini Eliasib menyediakan kamar. Saya enggak tahu tekanan apa yang dialami oleh Eliasib. Perjanjian apa yang dialami oleh Eliasib, antara Eliasib dengan Tobia, perjanjian apa yang terjadi di antara mereka, sehingga Eliasib itu sebagai imam besar, dia bersahabat dengan Tobia, dan dia mengizinkan cucunya untuk menikah dengan anaknya Sanbalat, orang-orang kafir yang menentang pembangunan tembok Yerusalem. Bapak Ibu, kita melihat di sini, ketika Eliasib menyediakan kamar buat Tobia, itu dia sudah mulai bergeser. Imannya, hatinya, udah mulai bergeser. Entah ada perjanjian apa di balik itu semua bergeser.
cucunya bergesernya malah makin melenceng lagi. Nikah dengan orang yang di luar Tuhan, yang gak seiman, yang membenci umat Tuhan. Kita lihat di sini Bapak Ibu. Ketika kalau kita, iman kita bergeser mungkin sedikit. Anak, cucu itu bergesernya makin melenceng. Saudara, ini keturunan kita bergesernya makin parah. Makanya Bapak Ibu, ayo jaga hati kita, jaga hidup kita. Supaya kita enggak bergeser. Mungkin di dalam dunia kerja kita menghadapi tekanan. Ya, kita diperhadapkan antara memilih tetap beriman atau ketakutan. Takut kehilangan jabatan, takut enggak dipromosikan, takut ini, takut itu, ya, takut. Sehingga kita bergeser, kompromi, gitu kan. Apalagi kita ngalami ketakutan, nanti kalau aku enggak nuruti perintahnya, nanti aku dilorot jabatanku. Nanti kalau aku enggak nurutin, nanti aku keuntunganku rugi. Nanti aku ngalami kerugian gitu. Bergeser lagi. Karena kita dikuasai ketakutan demi ketakutan. Geser lagi, geser lagi, geser lagi. Saudara, kalau kita bergeser, anak cucu kita malah tambah sesat. Saudara, karena apa? Kita itu jadi panutan. Sadar enggak Bapak Ibu kalau kita itu jadi panutan buat anak-anak? Apa yang kita katakan, sikap kita, cara kita mengatasi masalah, cara kita mengatasi stres, mengatasi tekanan itu dilihat oleh mereka. Mungkin bukan hanya anak cucu kita, tapi orang yang ada di sekitar kita. Mereka melihat, oh orang Kristen itu seperti itu toh kalau menghadapi tekanan. Oh orang Kristen itu mengalami masalah penyelesaiannya seperti itu toh. Saudara, bergeser. Itu, saudara, itu apa? Dilihat oleh orang, dilihat oleh anak. Ketika kita bergeser, orang yang di belakang kita, itu lebih sesat daripada kita, lebih parah daripada kita. Bapak Ibu, oleh sebab itu ayo jaga hati kita supaya jangan kita bergeser. Jaga hati kita supaya jangan kita itu melenceng. Karena apa? Anak cucu atau orang lain itu melihat, mengamati. Dan kalau kita bergeser, Bapak Ibu, mereka lebih sesat daripada kita. Satu kali Bapak Ibu, namanya mobil kalau disetir ya, saya lah, Aaron lah, Elven lah, namanya mobil kalau disetir kadang kan ya bisa nyerempet sana, nyerempet sini. Atau kena batu lah, tergores lah ini. Saudara kalau anak berkata, Ma tadi aku nyerempet, mana? Bemper depan kanan, oh iya kanan. Ma, aku tadi kegores, ada tadi sepeda motor yang nyelip, kegeser. Apa? Bemper kiri, oh iya. Bemper kanan, bemper kiri. Gak apa-apa, dikumpulin aja. Nanti kalau udah banyak, baru masuk asuransi. Saudara, terus saya itu asuransi mobil kan. Kata orang, kalau mau ngeklaim asuransi mobil harus pandai-pandai membuat skenario supaya tidak dua kali kejadian. Kalau 2 kali kejadian kan berarti saya harus bayar 2 kali uang administrasi. Sekali klaim itu 300. Kalau 2 kali kejadian kan berarti 600 kan gitu kan. Nah, saudara, ya memang itu 2 kali kejadian, bahkan mungkin 3-5 kali kejadian kan gitu kan. Bemper kanan, bemper kiri, nanti apalagi kesenggol gitu. Gak apa-apa, dikumpulin aja. Saudara, saya enggak mau marah gitu kan. Paling saya cuma ngomong hati-hati ya, ini masih untung lo kesenggol. Pokok jangan sampai menghilangkan nyawa orang, kan begitu. Saudara, jangan sampai menghilangkan nyawa orang, membuat orang jadi cacat dan lain sebagainya. Nah, satu kali, ini
saat yang tepat kita klaim asuransi. Saudara, terus saya itu nelpon seseorang. Pak, aku ini mau klaim asuransi, Pak. Bemper kanan, bemper kiri kena, gitu. Oh iya, Bu. Harus buat skenario, Bu, supaya cuman 1 kali kejadian, gitu. Bu Tere nggak sampai 2 kali ngeklaimnya di 600, 300 saja. Tapi iki gimana caranya, Pak? Ya gini, Bu, dikasih skenario, ngomong aja. Kalau anaknya ibu itu, si Alphonse itu ya nyetir di gang yang sempit. Ya, gang yang sempit sehingga kanan kiri nyerempet, habis nyerempet kanan, geser ke kiri, nyerempet kiri. Ya itu sekali kejadian gitu. Saudara ngomong gitu itu saya biasa kalau telepon itu tak loudspeaker gitu loh. Ngomong gitu tuh tak loudspeaker, pas Aaron nyetir, Alphonse di belakang gitu. Wih, ngajari pendetanya bohong di depan anak-anaknya gitu ya. Terus saya itu ngomong, loh lah ngono carane lah aku bojo, Pak. Lah aku kan bohong, Pak. Lah piye, Bu? Supaya bisa 1 kali kejadian toh, Bu. Wong itu cuma didempul-dempul toh aja, masa cuma Bu Tere ngeluarin 600.000 gitu. Ya seperti itu, Bu. Ya, masa enggak ada toh, Pak, yang lain supaya nganu, Pak. Ya kayak begitu, kita itu harus pinter-pinter membuat skenario kalau mau ngeklaim asuransi. Saudara, masa aku mau berbohong di depan agen asuransi, nelpon di depan agen asuransi, bohong di depan Aaron dan Alphonse. Saudara, iki mamai ngajari berbohong di depan anak-anaknya, kan gitu tuh. Masa aku mau seperti itu? Atau mungkin gak di depan anak lah, gak di depannya Aaron Alphonse. Nantilah keadaan mereka, aku tak nelpon DWB agen asuransinya tak buat skenario seperti itu. Ini hati nurani itu berbicara. Masa toh hanya uang 300.000 aja kamu itu berbohong? Masa toh hanya uang 300.000 aja kamu bohong? Mungkin masalah itu selesai, tapi kamu akan mengalami masalah yang lebih besar. Karena aku tidak berkenan. Saudara, kalau Roh Kudus sudah bilang aku gak berkenan, wah wis iki masalah yang lebih besar daripada hanya sekedar 300.000. Saudara, dan akhirnya saya ngomong ya wis lah medi 600 ya wis rak apa-apa lah. Ya udahlah gitu. Saya nelpon agennya. Saya ngomong, Mbak, bemperku kena, Mbak. Bemper kanan, kejadiannya seperti ini ya, bemper kanan kena. Tapi Mbak, juga ada yang kiri yang juga cacat gitu. Jadi itu udah dulu udah kena, terus habis itu supaya enak dilihat mata, tak tambal pakai itu loh, lem putih gitu loh ya, tak totol pakai lem putih. Tapi aku pengen nanti ya udah ya Mbak, sekalian aja diperbaiki kanan kiri biar mulus. Sudah di bengkel, udah sekalian aja diperbaiki. Jadi kalau lihat ada cacat yang tak tutupi itu, cat putih, ya itu tolong dibenerin juga. Oh iya Bu, enggak apa-apa, sekalian ya Bu. Iya sekalian, dalam hatiku sekalian nematos sih, kan gitu kan. Terus saya bilang, jadi saya harus bayar berapa Pak? Berapa Mbak? Oh iya itu toh Bu, 300 toh Bu. Loh Pak, ini kanan kiri. Yang dikerjain jangan cuma kanan tok loh ya, kanan kiri, cacatnya kanan kiri. Iya Bu, namanya bumper itu kita kalau memperbaiki itu sak gelondong Bu. Gitu, gak mungkin yang kanan tok, sak gelondong dicat sisan. Alhamdulillah, terima kasih ya Tuhan gitu. Ayo tuh, saudara, seandainya pun aku dicat 600.000, double, saya akan tetap bayar. Karena apa? Bagiku itu perkenanan Tuhan itu lebih penting daripada sekedar 300.000. Tuhan itu sanggup memberkati saya lebih dari 300.000. Buat apa toh? Demi 300.000 terus kita itu menyakiti hati Tuhan. Ini loh Bapak Ibu, jangan cuma hanya bergeser. Siti tok, tapi Bapak Ibu gak sadar. Teman kerja kita ini melihat. Anak kita itu melihat, saudara, orang lain itu melihat
Padahal bagi mereka kita itu panutan. Bagi mereka kita itu adalah pembuat sejarah. Saudara, tapi ketika mereka melihat, oh bergeser. Mereka jadi lebih sesat. Kan ada pepatahnya, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kan ada toh pepatahnya seperti itu. Jadi saudara, mari dalam hidup kita, ayo jangan sampai kita itu alami pergeseran. Bergeser iman, karena kita takut. Ya itu takut kehilangan uang, takut ini, takut itu. Terus kita membiarkan kompromi. Yang ketiga kita belajar tentang pemulihan. Ketika Imam Besar Yosua dituduh oleh setan habis-habisan seperti itu. Tuhan bukan menghukum imam besar ini. Tuhan bukan menghukum. Tuhan tidak nuruti iblis. Memarah-marahi. Tapi Tuhan memulihkan. Yang dibentak siapa? Bukan imam besar Yosua. Yang dibentak itu setannya. Yang dibentak itu iblisnya. Bukan imam besar Yosua. Ini loh Bapak Ibu, hati Tuhan. Kita sebagai anak-anaknya kita itu harus mengenali hati Tuhan. Hati Tuhan itu apa? Tidak menghukum, tidak menghakimi, tapi memulihkan. Ini hati Tuhan. Saudara, sulit ya untuk bisa mengenali hati Tuhan. Ketika kita tahu orang itu berbuat salah, kita cenderungnya itu menuduh, menghakimi, memarahi, menghukum, dan lain sebagainya. Tetapi pernah enggak kita itu bertanya, mengapa orang itu melakukan itu? Dan terbeban untuk memulihkan. Saudara, kadang Bapak Ibu, ketika kita melihat hal-hal yang enggak benar gitu, lah dia itu kan harusnya jadi panutan. Lah kok dia mengalami seperti itu? Lah kok dia berbuat seperti itu? Lah kok perkataannya seperti itu? Gitu ya. Dan kita cenderung untuk menghakimi. Menghakimi. Saudara, ini manusia itu lebih senang menghakimi dan lebih cepat untuk menghakimi. Padahal kita enggak tahu. Di belakang itu apa yang terjadi, kita enggak tahu. Tapi kita lebih cepat untuk menghakimi, gara-gara dia, karena dia. Saudara, ayo miliki hati Tuhan yang tidak gampang panas ketika orang lain melakukan kesalahan. Tidak gampang menuduh gitu. Kamu ya. Ingat loh Bapak Ibu, yang dihardik itu bukan imam besarnya, tapi iblisnya itu loh. Malaikat Tuhan berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau iblis. Bukankah dia ini puntung yang ditarik dari api? Saudara, bukan ngomong kiranya Tuhan menghardik engkau imam besar Yosua, kamu kebangetan melakukan kesalahan. Setiap manusia bisa melakukan kesalahan. Kesalahan yang fatal. Saudara, tapi ayo jangan kita itu menghakimi. Ketika kita melihat anak berbuat kesalahan, duh kesalahanmu kok fatal kayak gini gitu ya. Nurun sopo iki. Kita kan mesti berkata begitu, nurun siapa gitu. Saudara, udah jangan ditarik nurun siapa ini, niru siapa ini, siapa yang ngajarin ini. Udahlah. Jangan menghukum. Jangan menghakimi, tapi kita fokus bagaimana memulihkan. Itu yang penting, fokuslah bagaimana memulihkan. Saudara, ketika kita melihat sesuatu gitu ya, orang ini ya jengkelin, nyebelin, gini. Jangan melihat dia yang menjengkelkan, dia yang nyebelin, tapi fokus pemulihannya itu seperti apa. Sama toh Bapak Ibu? Beberapa minggu yang lalu Pastor Sansan itu berkhotbah tentang itu ya, menghakimi gitu kan. Bagaimana ahli Taurat, imam-imam mendapati wanita yang ketangkep basah berzina. Berarti apa? Imamnya kan ngintip kan gitu toh.
Yang itu lagi eksekusi, yang imam yang ngintip. Lah sampai berzinah, kita tangkep bareng-bareng. Lu ini kan yuk kebangetan tuh. Seorang imam gak punya kerjaan, cuma nungguin orang berzinah. Terus habis itu ketangkep, basah Alkitab ngomong begitu. Terus saudara, harusnya yang dihukum itu kan laki perempuan. Lakinya juga, ini enggak yang ditangkap, ini yang perempuan itu. Saudara, dan mereka ngomong, menurut hukum Musa ini harus dirajam batu. Yesus berkata apa? Siapa yang tidak pernah berbuat kesalahan, dia yang pertama kali melempar batu. Ketika mereka satu persatu meninggalkan, Yesus pun berkata, aku pun juga tidak akan menghukum engkau. Pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Ini loh perkataan Yesus. Dia fokus pada pemulihan. Pulang, jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu, biarlah kita memiliki hati Tuhan. Mungkin reaksi kita awal ketika kita mendengar, aduh orang ini kok melakukan kesalahan yang tragis seperti itu. Wah orang itu kok melakukan seperti, atau mungkin anak kita, atau mungkin pasangan kita sendiri melakukan kesalahan yang fatal. Mungkin reaksi kita, reaksi awal, marah kan gitu kan. Gak terima, marah, kebangetan kamu melakukan ini. Kan gitu ya. Ya reaksi awal. Habis itu 5 menit kemudian bertobatlah. Udah jangan menghakimi terus. Fokus pada pemulihan. Habis memarah-marahin orang itu, fokus pada pemulihan. Gimana supaya orang ini dipulihkan? Gimana supaya dia tidak berbuat itu lagi? Bapak Ibu, ini hati Tuhan. Biarlah kita memiliki hati Tuhan. Bapak Ibu yang ada di sini, Bapak Ibu adalah pemimpin-pemimpin. Ya, pemimpin, minimal memimpin keluarganya sendiri. Ketika kita melihat orang yang kita pimpin itu melakukan kesalahan, bergeser dan lain sebagainya, ayo berhenti untuk menghukum dan menghakimi, tapi fokus pada pemulihannya. Susah. Karena lebih gampang menghukum daripada memulihkan, kan gitu kan. Lebih gampang, kalau menghukum itu punishment itu lebih gampang. Jatuhkan hukuman seperti ini. Tapi kalau pemulihan itu kita harus melateni orang itu loh. Menyediakan energi, mendoakan. Seperti itu. Memulihkan. Susah. Tapi kita mau punya hati Tuhan. Pelan-pelan memulihkan orang itu kan. Bisa saja tuh, wah orang itu kebangetan, aku gak mau berteman dengan dia, tak blokir aja kontaknya. Wes, habis perkara, blokir aja, udah gak usah berhubungan sama orang itu. Tapi ketika kita fokus pada pemulihan, kita itu pelan-pelan menyediakan hati, waktu, tenaga untuk ngopeni orang seperti ini. Saudara, tapi kita mau belajar tentang hati Tuhan yang tidak menghukum dan menghakimi, tetapi memulihkan. Sebagai kesimpulan, ayo berikan warisan iman kepada anak cucu, kepada komunitas kita. Jaga hati supaya kita tidak bergeser. Ya. Dan kita mau meneladani hati Tuhan yang tidak menghakimi, tidak menghukum, tapi memulihkan. Firman Tuhan kita mau bagi berdiri. Masuk dalam
hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa memberikan legacy. Bukan hanya kepada keturunan kami, tetapi juga kepada komunitas kami. Kami bisa membuat sejarah, mengukir suatu sejarah yang dikenang oleh mereka. Berkati kami Tuhan, supaya dalam keadaan apapun, di dalam tekanan, di dalam situasi apapun, iman kami, cinta kami kepadamu, hati kami tidak bergeser Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, memiliki hati-Mu, hati yang memulihkan, hati yang mengasihi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jadikan kami pelaku-pelaku firman. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Mari sidang jemaat sama-sama kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sungguh-sungguh kau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah keluargamu dan pernikahanmu, imanmu, kasihmu, studimu, dengan membawa segala berkat dan sukacita surgawi. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau damai sejahtera. Berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita mulai hari ini sampai